Kita semua selaku umat muslim dianjurkan dan diperintahkan untuk takut terhadap doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang terzalimi. Kenapa demikian? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh para sahabat, para pemirsa, dan para teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, yang sangat kami banggakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada sore hari ini kita masih bisa bersama untuk mengaji, bisa bersama untuk belajar terkait hukum-hukum agama Allah dan memperdalam ajaran agama Islam. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mengupas kitab kuning. Kebetulan kitabnya adalah kitab Tanqihul Qaul, yaitu berkaitan dengan doa orang yang terzalimi. Itu merupakan doa yang sangat istijabah ataupun sangat manjur dan mujarab, dan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pasti akan dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, da'watul madlumi mustajabatun wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsihi. Jadi di sini dijelaskan bahwa doa seseorang yang terzalimi oleh orang lain itu pasti akan diijabah ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana fajiran, meskipun orang yang terzalimi itu termasuk orang yang durhaka ataupun termasuk orang yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asalkan orang itu termasuk orang yang terzalimi, meskipun itu merupakan orang yang durhaka ataupun orang yang membangkang kepada Allah, oleh Allah di sini dijanjikan bahwa doanya akan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafujuruhu ala nafsihi. Kemudian dijelaskan bahwa urusan kedurhakaannya itu adalah urusan pribadinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sangkut pautnya terkait dengan dia didolimi oleh orang lain. Makanya meskipun orang itu tidak baik, meskipun orang itu merupakan orang yang durhaka kepada Allah, kalau dia termasuk orang yang terzalimi, dianiaya oleh orang lain, maka ketika dia itu berdoa oleh Allah, doanya dijanjikan akan dikabulkan, sehingga insya Allah itu akan terjadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlumi fa innaha tuhmalu alal ghamami. Yaqulullahu ta'ala wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahinin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda bahwa kita semua selaku umat muslim dianjurkan dan diperintahkan untuk takut terhadap segala bentuk doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang terzalimi. Kenapa demikian? Fa innaha tuhmalu alal ghamami, karena doa-doa orang yang terzalimi itu akan diangkat hingga ke atas awan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahinin. Kemudian setelah doa orang yang terzalimi itu, kata Rasulullah, diangkat hingga ke atas awan, maka kemudian Allah itu akan berkata, wa izzati wa jalali, kata Allah, demi kemuliaanku dan demi keagunganku. Allah itu sampai bersumpah. Bagaimana sumpahnya Allah?
la ansurannaka walau ba'dahinin. Aku sungguh-sungguh pasti akan menolong terhadap kalian walau ba'dahinin, meskipun itu setelah masa, dalam artian tidak langsung terkabulkan hari ini juga. Ini jelas janji Allah. Allah sudah bersumpah bahwa akan menolong terhadap orang-orang yang terzalimi. Sehingga kita itu diperintahkan untuk selalu takut terhadap doa-doa orang yang terzalimi. Seluruh para sahabat, para pemirsa, dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa doa orang yang terzalimi itu, kata Rasulullah SAW, itu pasti termasuk doa yang istijabah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang yang terzalimi itu termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kedurhakaannya itu adalah hubungan dirinya pribadi dengan Allah. Tidak ada sangkut pautnya terkait doa dia sebagai orang-orang yang terzalimi. Yang kedua, kita semua selaku umat muslim dianjurkan dan diperintahkan untuk takut terhadap doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang terzalimi. Kenapa demikian? Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, karena doa-doa yang dipanjatkan oleh orang terzalimi itu akan diangkat hingga ke atas awan. Kemudian setelah doa itu diangkat, Allah akan berkata dan bersumpah, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahinin. Kata Allah, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, sungguh-sungguh aku akan menolong terhadap kalian, meskipun itu setelah musim berikutnya, ataupun meskipun itu tidak langsung hari ini juga yang terkabulkan. Jadi seluruh pemirsa, para teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian kajian kita pada sore hari ini. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak berbuat zalim kepada orang lain, sehingga orang yang terzalimi tidak mendoakan yang tidak baik terhadap kita semua. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Akhiran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.